Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma ssalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wat dalalata ala al huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pertemuan minggu lalu, kita masih membahas surah Al-Asr. Ayat pertama, wal asri. Di sini ada alif lam, terdengar dengan jelas karena di depannya ada huruf ain. Maka ini yang dinamakan dengan alif lam koma riyah. Wal asri, ketika ada ro-nya diharokati kasroh, ini yang dinamakan ro tarqiq, ro yang dibaca tipis. Tapi karena di sini ada waqaf mamnu, ya, ada waqaf mamnu yang ro-nya kalau dibaca berhenti, ya, kalau misalnya dibaca berhenti, ini akan terjadi perubahan menjadi ro tafkhim. Tapi karena di sini ada waqaf mamnu seperti yang Bapak tadi katakan, maka ini kan dianjurkan untuk membaca sambung, ya, dibaca wasal. Nah, kalau ini dibaca wasal sambung menjadi ro tarqiq, tapi harus ingat ini, ada waqaf mamnu'nya. Ada yang mengatakan ini di ayat yang pertama. Maka ketika kita mengatakan ini boleh dibaca waqaf, maka menjadi ro tafkhim. Ro tafkhimnya karena apa? Ada huruf ro dibaca mati, tapi sebelumnya, ya, dua huruf sebelumnya ini ada harokat fathah. Ini disebabkan seperti itu. Jadi kalau kita baca waqaf wal asr, ro-nya jelas, terang, tebal. Tapi kalau kita bacanya wasal wal asri, nah itu menjadi ro-nya menjadi tipis. Wal asri, wal asr artinya demi masa. Al asr, al asr di sini artinya zaman atau masa yang padanya Bani Adam itu anak keturunan Adam. Kita semua ini adalah Bani Adam. Jadi kalau ditarik garis lurus, maka kita akan bertemu semuanya kepada satu bapak dan satu ibu, yaitu Adam dan Hawa. Itulah sebabnya dikatakan umat manusia sedunia itu sebetulnya bersaudara, karena akan kembali kepada Adam dan Hawa. Nah, anak keturunan Adam atau Bani Adam bergerak melakukan perbuatan baik dan buruk. Jadi zaman atau masa yang di dalam masa tersebut anak Adam, termasuk kita, termasuk Bapak, di sini melakukan perbuatan baik dan buruk di setiap saatnya. Ada orang yang beribadah di masjid, tetapi pada saat yang bersamaan ada orang yang melakukan kemaksiatan. Ada juga yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah waktu asar. Kenapa waktu asar? Waktu asar adalah waktu yang sangat singkat. Kalau subuh ke zuhur itu lama. Sedangkan kalau zuhur ke asar juga lumayan lama. Tetapi asar di waktu asar ke maghrib itu sangat rapat, ya.
Karena ada waktu haram. Habis sholat asar itu haram untuk melakukan sholat, kecuali sholat-sholat yang ada sebab. Misalnya sholat jenazah, habis sholat asar boleh dilakukan. Tetapi selain itu tidak ada sholat. Ada sholat penyebabnya. Atau misalnya tiba-tiba ada gerhana matahari. Itu boleh setelah sholat asar. Tetapi selain itu tidak boleh melakukan sholat asar. Itulah salah satu sebab sholat asar itu adalah sholat yang boleh dibilang waktunya sempit. Ada juga yang mengatakan waktu asar itu adalah sholat pertengahan. Sholatil wusta ya, namanya sholat pertengahan. Nah, sholat pertengahan menandakan ini suatu keistimewaan. Karena dia ada di tengah-tengah. Yang satu subuh dan zuhur, yang satu maghrib dan isya. Dan dia ada di tengah-tengah. Namun menurut mayoritas ulama, maksud kata asar di sini adalah masa, waktu, di mana Allah bersumpah demi masa, di mana manusia banyak yang tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Justru malah melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ayat berikutnya, innal insana lafi khusrin. Inna, ada nun berharokat tasydid, ini yang dinamakan gunnah. Ada alif lam ketemu hamzah ya atau alif, ini yang dinamakan alif lam komariah. Kenapa? Lamnya jelas. Nun mati bertemu dengan huruf sin, ini yang dinamakan ikhfa. Fathah ketemu alif, ini fathah ketemu alif, ini yang dinamakan mad tabi'i. Ada kasroh ketemu ya mati, kasroh bertemu ya mati, ini dinamakan mad tabi'i. Ya, 1, 2. Kemudian di sini ada khusrin, ro tarqiq, karena ada waqaf mamnu, sama seperti tadi wal asri. Tetapi kalau di sini kita baca waqaf, berhenti karena ada di akhir ayat, ini menjadi ro tafkhim. Tapi ingat ini ada tanda waqaf mamnu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Itu boleh seperti itu bacanya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Boleh seperti itu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Boleh seperti itu. Kenapa? Di sini ada waqaf mamnu. Adapun transliterasinya innal nah, walaupun di sini tulisannya in, tapi harus kita ingat di sini ada ikhfa. Innal insana lafi khusrin. Karena ini ada waqaf mamnu. Kita baca wasal. Tapi kalau kita baca waqaf, innal insana lafi khusr. Seperti itu. Artinya sungguh manusia berada dalam kerugian. Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebutkan. Tadi kan Allah bersumpah. Wal asri. Wawunya itu namanya wawu qasam. Wawu sumpah. Nah, Allah bersumpah dengan menyebutkan kata waktu dan menggandengkannya dengan kalimat sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi dan binasa. Maksudnya binasa, celaka. Jadi semua orang termasuk kita adalah orang-orang yang merugi dan juga celaka. Kecuali siapa? Ya. Di sini ada ayat illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Adapun untuk hukum tajwidnya, ini ada alif lam syamsiyah. Asal ketemu ya, mad tabi'i. Alif berdiri, mad badal.
Domah ketemu wawu, mad tabi'i. Alif lam yang nggak jelas, alif lam syamsiyah. Fathah berdiri, mad badal. Fathah berdiri lagi, mad badal. Wawu fathah ketemu alif, mad tabi'i. Fathah ketemu wawu mati, mad layyin. Ada alif lam jelas, ini yang namanya alif lam qamariyah. Ada tanda waqaf mamnu. Fathah ketemu alif, mad tabi'i. Fathah ketemu wawu mati, mad layyin. Alif lam ketemu huruf shad, namanya alif lam syamsiyah karena lamnya tidak terdengar dengan jelas. Ada ba berharokat mati, namanya qalqalah sughra. Ro berharokat kasroh, ro tarqiq. Tapi karena ini sudah di akhir kata, di akhir ayat, di akhir surat, maka ada kita matikan, kita waqaf, maka terjadi ro tafkhim. Di sini ada tanda ain, ini yang dinamakan tanda makru, ya. Maksudnya apa? Ada tanda ruku. Di sini tanda ini menganjurkan agar pembaca menghentikan bacaannya jika menghendaki tidak membaca Al-Quran lagi. Sebab ada tandanya makro, menunjukkan satu topik tertentu yang dibahas dalam Al-Quran dan lebih baik lagi jika dilakukan oleh penghafal Al-Quran. Ini maksud tanda ain ini. Jadi boleh berhenti dan setelah itu tidak lagi melanjutkan membaca Al-Quran. Khusus dilakukan oleh bukan khusus, lebih baik dilakukan oleh para penghafal Al-Quran. Jadi tidak lanjutkan, berhentinya pada tanda makro ini. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Maksudnya, tadi orang-orang itu semua manusia itu orang-orang yang rugi, termasuk kita. Nah, ada orang-orang yang tidak merugi, yaitu orang-orang yang terhindar dari kerugian. Maksudnya terhindar dari kerugian yang tadi, yang dikatakan sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Semua manusia, kecuali orang yang beriman hatinya. Anggota tubuhnya pun mengerjakan amal-amal soleh atau amal-amal yang baik. Maksudnya, menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabah menghadapi musibah seperti sekarang ini, ya. Tabah menghadapi malapetaka, tabah dari gangguan yang menyakitkan dari orang-orang, ya. Orang-orang siapa? Orang yang diperintah melakukan kebaikan dan ia cegah atau larang untuk melakukan kemungkaran. Biasanya orang ketika dilarang untuk berbuat baik, dianjurkan untuk berbuat baik lalu dilarang untuk berbuat buruk, biasanya banyak terjadi penolakan. Seperti para rasul termasuk Rasulullah SAW ketika berdakwah mengajak kepada kebaikan justru dicela. Ketika melarang kepada kemungkaran justru dimusuhi. Nah, itulah orang-orang yang rugi, yang nggak mau diajak kepada kebenaran dan juga nggak mau meninggalkan keburukan. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini, karena memang ini sudah di akhir surah. Adapun seperti biasa Bapak ingatkan untuk mencatat materi yang terpampang di slide hari ini. Dan alhamdulillah sekolah kita SMP Darussalam sudah diizinkan untuk melakukan pertemuan tatap muka meskipun terbatas. Oleh karena itu insya Allah kalau nanti kita bisa bertemu di kelas, Bapak akan coba melihat tulisan dari pelajaran BTQ baik yang saat ini, yang akan datang ataupun yang sudah berlalu. Tujuannya apa? Supaya benar-benar melihat apakah kalian benar-benar mengerjakan atau hanya sebatas menonton dan melakukan tugas saja.
Dan seperti biasa setelah ini kalian kunjungi link untuk absensi harian dan untuk mengerjakan evaluasi. Adapun kata yang digunakan untuk password adalah kata kebajikan. Ada di sini. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.